Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya info penting tentunya untuk P1 ya terkait sekolah induk versus formasi linier. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari salah satu rekan subscriber di kolom komentar melalui konten pada sore hari ini. Di sini dikatakan, apakah P1 tanpa formasi 100% aman? Jika di sekolah induk ada 4 P1 dan formasi 3, sedangkan kebutuhan ada 4. Nah, jadi ceritanya ini ada sekolah induk yang mana di sekolah induk itu ada 4 P1-nya. Kemudian anggaplah formasi yang tersedia itu 3, padahal kebutuhannya 4, Bapak Ibu ya. Oke. Kalau berbicara seperti itu, kalau berbicara mengenai P1, kita tentunya mengetahui P1 itu bakalan kembali menjadi prioritas ya di P3K 2023. Nah, intinya ketika P1 yang berada di sekolah induknya itu mendapatkan formasi atau banyak kebutuhan, kemudian ijazahnya linier, saya rasa potensi kelulusannya itu mencapai 99,9% Bapak Ibu ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita langsung bahas saja. Tapi sebelum lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini mohon maaf ya untuk rekan-rekan, kami jarang membalas di kolom komentar ya. Tapi insya Allah kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu seputar P3K Guru langsung di video konten ya. Dalam artian pertanyaan Bapak Ibu yang terpilih akan kami bahas dalam setiap sesi video di setiap harinya. Di sini izin bertanya ya, di sekolah saya ada 4 P1 dan formasinya 3, tapi kebutuhannya 4. Nah, ini salah satu pertanyaan yang kena dengan fakta dan realitas yang ada di lapangan. Kita membahas konten tidak usah berlebihan, tetapi kita membahas konten itu sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Nah, jadi di sini ceritanya di sekolah induknya itu ada 4 P1 ya, prioritas 1 maksudnya. Dan formasinya 3. Nah, tetapi formasi yang 3. Tetapi sebenarnya kebutuhannya 4 ya. Andaikan di sini 4 formasinya juga, saya rasa aman 100% Bapak Ibu ya. Nah, ini posisinya aman 99,9% ya, seperti itu ya. Oke, kita langsung jawab alasannya kenapa bisa seperti itu. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, apakah aman P1 ya jika di sekolah induk ada 4 orang dan formasi ada 3, tetapi kebutuhan ada 4? Nah, jawaban pertama seperti ini. P1 sekolah induk sangat aman jika ada formasi di sekolah induk untuk P3K 2022 dan 2023. Sangat luar biasa sekali ya, dan sangat menguntungkan sekali bagi guru honorer yang di sekolah induknya itu ada formasi. Kenapa? Karena sudah menjadi rahasia umum lagi bahwasanya di rakor tadi siang ya, rakor kemarin, Mas Menteri mengatakan akan memprioritaskan guru honorer negeri di sekolahnya tempat bertugas. Nah, jadi posisinya seperti itu aman ya. Jadi kalau Bapak Ibu kondisinya seperti ini, saya rasa aman ya, 99,9% Bapak Ibu ya. Apalagi posisi Bapak Ibu adalah P1, pelamar prioritas 1 Bapak Ibu ya. Nah, ini tentunya menjadi kabar yang sangat menggembirakan. Kemudian lanjut lagi di sini, yang kedua, jika P1 4 orang linier dengan 3 formasi yang tersedia, maka 99% berpotensi mengisi formasi. Dalam artian P1 sekolah induk sangat diprioritaskan. Nah, ini yang admin katakan tadi, bahwasanya 3 formasi ini apabila linier dengan ijazah P1,
maka tentunya itu akan menjadi salah satu nilai plus ya bagi P1 yang berada di sekolah induk untuk mengunci formasi nantinya. Maka secara otomatis menurut admin pribadi sih ya 99% ya berpotensi mengisi formasi. Dalam artian P1 sekolah induk sangat diprioritaskan. Intinya seperti ini Bapak Ibu ya, intinya seperti ini. Ada formasi di sekolah induk, kemudian linier, itu tentunya akan menjadi prioritas utama. Jadi intinya seperti itu ya. Ada formasi, kemudian linier dengan ijazah, apalagi formasi itu ada di sekolah induk. Itu tentunya menjadi prioritas ya, dan sangat berpotensi bagi P1 yang ada dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu ya. Ini menjadi kabar gembira. Kemudian lanjut. Nah, di sini formasi di sekolah induk wajib linier dengan ijazah P1 guru induk tersebut. Nah, jadi intinya begini Bapak Ibu. Sekalipun ada formasi di sekolah Bapak Ibu, tetapi kalau misalkan ijazah Bapak Ibu itu tidak linier dengan formasi tersebut, maka itu sangat sulit untuk Bapak Ibu mengisi formasi di sekolah tersebut ya. Jadi intinya yang amannya itu adalah ada formasi di sekolah induk, kemudian formasi yang ada di sekolah induk itu linier dengan ijazah P1 guru induk tersebut. Itu baru aman Bapak Ibu. Nah, kemudian mengenai 4 kebutuhan ya, dalam artian kan tadi 3 formasi, berarti ada 4 kebutuhan. Nah, ini 3 sudah terpenuhi, berarti sisa 1 kebutuhan tersisa, maka itu bisa diusahakan Pemda agar tercover. Dalam artian Pemda mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan guru yang ada di instansi dan berdasarkan kebutuhan guru yang ada di Dapodik. Maka kalau seperti itu, maka saya rasa formasi itu bisa merata di setiap sekolah yang ada di suatu daerah. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya rasa sudah terjawab ya pertanyaan dari subscriber seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada yang bertanya, izin bertanya, di sekolah saya tidak ada formasi sedangkan guru ada di orang Kepsek dengan guru yang Tony guru kelas pensiun, apa bisa saya kalau dapat? Nah, intinya kalau misalkan ada guru yang pensiun di sekolah Bapak Ibu, sepanjang misalkan kalau misalkan ada guru yang pensiun, apakah Bapak Ibu bisa mengisi formasi atau kelasnya ditinggalkan oleh guru pensiun? Itu tergantung dari ajuan formasi dari Pemda ya, atau misalkan Pemdanya dinas pendidikannya meminta DKG, berarti itu bisa dimasukkan guru yang akan pensiun itu bisa dimasukkan dalam kategori kebutuhan. Nah, tapi kalau tidak ya kita kembalikan lagi sama Pemda, apakah menghitung guru kelas yang akan pensiun, apakah masuk dalam kebutuhan atau tidak. Logika seperti itu. Kemudian untuk tahun 2023 ini sebenarnya Kemendikbudristek itu telah menghitung Bapak Ibu ya, telah menghitung kebutuhan guru sebesar 662.919 guru P. Nah, jadi logikanya bahwasanya kebutuhan guru itu sebesar 662.919 guru P3K Bapak Ibu ya. Jadi intinya di sini Kemendikbudristek itu mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Nah, jadi kalau misalkan pemerintah daerah itu mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan, maka itu sangat berpotensi P1 ya, P2, P3 itu bisa diangkat menjadi ASN. Apalagi sudah ada 3 kebijakan di sini ya, 3 kebijakan yang sepenuhnya 3 kebijakan ini berpihak kepada guru honorer. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.